Bismillahirrahmanirrahim. Mumayyizatul Makki wal Madani. Karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Istaqarra ulama as-suwar al-makkiyah was-suwar al-madaniyah wastanbatu dawabita qiyasiyah li kullin min al-makki wal madani. Para ulama telah membuat sebuah detil yang menerangkan kepada kita tentang karakteristik surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Dari detil itu diturunkanlah kemudian kepada kita beberapa panduan-panduan yang kalau kita mendengar itu refleks langsung kita bisa tahu, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah. Jadi walaupun gak hafal surahnya, ini kan baru juz amma nih, ya kan? Yang Makkiyah ada berapa tadi? 34. Yang Madaniyah berapa? 3. Tapi kan Quran itu 30 juz, bukan juz 30 saja. Ya kan? Dan di Quran itu kalau bukan Makkiyah berarti Madaniyah. Ini insya Allah juz amma kita sudah tahu 37 surah. Tinggal lebihnya kan? Ya kan? Tinggal lebihnya. Nanti begitu Anda baca Al-Baqarah, kita akan lihat. Itu bisa refleks dengan tahu tanda-tanda ini yang telah dirinci oleh ulama kita. Kita bisa langsung mengatakan, oh ini Makkiyah nih. Ini Madaniyah nih. Itulah mahalnya ini. Jadi ulama menyusun satu panduan-panduan yang kalau kita mendapatkan ini, kita langsung ya bisa menyimpulkan ini Makkiyah, ini Madaniyah. Contoh, satu apa saja dawabitul Makki wa mumayyizatuhu al-mawdu'iyah. Sekarang yang terkait dengan Makkiyah, apa saja karakteristiknya dan keutamaan-keutamaannya. Satu, kullu suratin fiha sajdatun fahiya makkiyatun. Setiap surah yang ada ayat sajudahnya itu Makkiyah. Ya, setiap surah yang ada ayat sajudahnya itu Makkiyah. Jadi kalau Anda baca surah misalnya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ujungnya ada wasjud waqtarib. Baik, ada tanda sujud kan? Sajdah di sampingnya itu. Anda baca ayat sajadah, surah sajadah surah ke-32. Ya kan? Begitu masuk walau tara sampai terus ke pertengahan ada tanda sajadah kan? Nah, setiap menemukan tanda itu berarti itu Makkiyah. Jelas? Baik. Jadi as-sajadah turun di mana? Makkiyah. Al-Alaq statusnya apa? Makkiyah. Masya Allah. Jelas ya? Baik. Satu tuh. Dua. Kullu suratin fiha lafdhu kalla fahiya Makkiyah. Kalau Bapak Ibu ngaji ada surahnya kalla, ya, ada surahnya bacanya apa? Kalla, di antara ayatnya kalla, jelas ya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap ada kata kalla berarti surahnya Makkiyah. Jelas? Nanti ada 15 surah. 33 kali kata kalla disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi begitu Anda menemukan kata kalla berarti itu apa? Makkiyah. Baik. Kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya Makkiyah. Kalau ada surah yang ya ayyuhan nasu dan tidak ada di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu berarti itu cirinya Makkiyah. Ya, cirinya apa? Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Ya ayyuhan nasu itu Makkiyah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Surah apa? Madaniyah. Surahnya surat apa? Al-Baqarah. Surah keberapa? Baik. Berapa ayat? 286 ayat. Ulangi pertanyaannya. Surah kedua dalam Al-Quran surah apa? Al-Baqarah. Ayatnya berapa jumlahnya? Baik, turunnya di mana? Baik, sebelum hijrah, setelah hijrah? Tuh, kan? Udah bisa jawab kan? Sebelumnya kan cuma alif lam mim aja. Ya kan? Baik. Nah, nanti setiap turun ayatnya, setiap disebut ayatnya detil lagi, lebih detil lagi. Nah, itulah ngaji begitu. Ya, ngaji begitu. Jadi setiap mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu, maka didapati di situ apa? Surah Madaniyah. Kalau kita temukan ya ayyuhan nasu, berarti surahnya apa? Makkiyah.
Jelas ya? Kecuali nanti kalau ada ya ayyuhan nasunya, tapi di saat yang bersamaan juga di dalam surah itu ada ya ayyuhalladzina amanunya, maka itu madaniyah. Jelas ya? Teruskan dulu. Illa surat al-hajj fa fi awakhiriha ya ayyuhalladzina amanu. Kecuali surat al-hajj. Ya, al-hajj itu dibuka dengan ya ayyuhan nas, diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu. Teruskan. Yang keempat ya. Kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umamil ghabirah fa hiya makkiyatun siwal baqarah. Awas, ini penting sekali nih, penting sekali. Setiap ada kisah-kisah umat terdahulu. Ya, kan di Quran kita temukan kisah Musa ya. Kisah Namrud, kaum Ad, kaum Thamud. Itu setiap menemukan kisah-kisah umat terdahulu, itu tandanya surahnya surah Makkiyah. Kecuali yang di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ada kisah tentang Musa? Ada. Kisah Fir'aun ada? Ada. Ada kisah tentang Uzair? Ada. Ada kisah tentang Nabi Uzair. Ya, kalau Anda baca ayat 259 itu, ya, au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yaum. Siapa yang pernah ditidurkan dalam masa yang panjang dan kisahnya viral di Quran? Siapa? Bukan cuman Al-Kahf, ada juga Uzair. Nggak pakai oh tidak. Ada dua, yang satu 100 tahun, yang satu 309 tahun. Ya, yang satu di gua, yang satu itu di bawah pohon. Ya, dekat kudanya, dekat himarnya, dekat keledainya. Jadi ada dua kisah. Yang satu di ayat 259 surah Al-Baqarah, yang satu lagi di surah Al-Kahf, surah 18. Dan itu punya makna nanti. Nah, setiap ada kisah-kisah masa lalu selain Al-Baqarah, itu umumnya adalah surah-surah Makkiyah. Jelas sampai sini? 5. Kullu suratin fiha Adam wa Iblis fahiya makkiyatun siwal Baqarah kadzalik. Setiap ada surah Quran, ada kisah Adam, kisah Iblis. Itu pasti umumnya Makkiyah, kecuali yang Al-Baqarah. Kecuali Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ada kisah Adam? Ada dari ayat 30. Ada kisah Iblis? Ada dari ayat 34. Nah, yang itu Madaniyah, sisanya selebihnya itu Makkiyah semua. Misal, Anda baca surah Al-A'raf. Di Al-A'raf itu ada kisah Nabi Adam, ada kisah Iblis. Dari mulai ayat yang ke-12 terus itu akan ditemukan Adam dengan Iblis. Bagaimana perjalanan kisah ya di antara kedua makhluk ini. Itu ketika ditampilkan ada kisah Adam dan Iblis di luar Al-Baqarah, maka tandanya suratnya apa? Makkiyah. Jadi surah Al-A'raf itu surah apa? Makkiyah. Al-Hijr itu ada kisahnya. Sampai ayat 40 itu kan ya Iblis berusaha untuk menggoda. Jadi bisa kita katakan Al-Hijr surah apa? Nah, cepatnya begitu. Ya, gampang ya? Nah, pokoknya ketika ngaji Quran ditemukan kata Adam, ditemukan kata Iblis dan sebagainya, maka surahnya itu umumnya surah Makkiyah. Baik. Yang terakhir, yang ke-6. Kullu suratin tuftahu bi hurufit tahajji ka alif lam mim wa alif lam ra wa hamim wa nahwa dzalika fa hiya makkiyatun siwa zahrawaini. Ya, wa humal Baqarah wa Ali Imran. Setiap ada surah yang Bapak Ibu baca ditemukan dengan huruf-huruf tahajji. Huruf tahajji itu menampilkan huruf-huruf yang berdiri sendiri. Ya, misalnya alif lam mim, itu kan? Alif lam ra, kan? Nah, itu umumnya surahnya Makkiyah semua. Kecuali dua. Al-Baqarah dan Ali Imran. Kan? Dua-duanya alif lam mim tuh. Al-Baqarah alif lam mim, Ali Imran alif lam mim. Selebihnya Makkiyah semua. Baik, pelan-pelan. Yang ikhtilaf surah Ar-Ra'du. Di Ar-Ra'du itu ada yang menyebutkan Makkiyah, ada yang menyebutkan Madaniyah. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji misalnya, menemukan surah-surah dibuka dengan huruf yang berdiri sendiri, itu pasti Makkiyah, selain Al-Baqarah dan Ali Imran. Thaha, Makkiyah Madaniyah? Makkiyah. Alif Lam Ra, Al-Hijr, Makkiyah Madaniyah? Makkiyah. Kaf Ha Ya Ain Shad, Makkiyah Madaniyah? Pintar, biasa. Bisa jawab sekarang kan?
Ya. Alif lam mim. Makkiyah Madaniyah? Jangan dulu jawab. Tanya, surat apa dulu? Gitu. Apakah Ar-Rum atau Al-Baqarah? Ali Imran ya atau yang lainnya? Wah, udah bisa begitu sekarang tuh. Ya kan? Padahal cuma 6 poin, tapi hasilnya mahal. Ntar kalau kita baca Quran kita akan temukan. Ya. Qaf, Makkiyah Madaniyah? Masya Allah. Yasin. Oh, bisa jawab sekarang.